Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya dikenal sebagai komandan yang memimpin invasi Muslim terbesar ke Eropa, yang berakhir tragis di pertempuran Tours. Dia adalah Abdurrahman Al-Ghafiqi, singa Al-Andalus. Tapi tunggu, sebelum menjadi komandan legendaris yang mengancam Prancis, Al-Ghafiqi adalah seorang administrator jujur yang dibentuk oleh era reformasi. Dia bekerja di bawah bayangan khalifah paling adil, Umar bin Abdul Aziz. Kisah Al-Ghafiqi bukan hanya tentang perang, tapi tentang bagaimana integritas politik di Cordoba membentuk seorang pemimpin besar yang kemudian menantang Eropa. Mari kita bedah dua fase krusialnya. Al-Ghafiqi berasal dari Yaman, seorang tabi'in, dan tiba di Al-Andalus saat wilayah ini baru ditaklukkan dan masih sangat kacau. Peran besarnya di awal adalah sebagai komandan yang melayani Gubernur Al-Sem bin Malik Al-Kaulani. Siapa Al-Sem? Dia adalah gubernur yang diutus langsung oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz 717 sampai 720 Masehi. Khalifah Umar mengutusnya dengan satu misi, membersihkan korupsi dan menegakkan keadilan. Lalu, apa peran Al-Ghafiqi di fase ini? Pertama, eksekutor reformasi Al-Ghafiqi bertugas sebagai salah satu komandan militer utama yang mendukung kebijakan Al-Sem. Dia melihat langsung bagaimana uang negara ditata, bagaimana sistem pajak diperbaiki, dan yang paling penting, bagaimana harta rampasan ilegal dikembalikan kepada pemiliknya, bahkan kepada orang Kristen yang haknya terzalimi. Prinsip keadilan dan integritas ala Umar II, ini ditempa langsung dalam diri Al-Ghafiqi. Ujian kepemimpinan di Toulouse 721 M. Reformasi ini tidak menghentikan ekspansi. Al-Ghafiqi ikut serta dalam serangan besar ke Prancis. Saat Gubernur Al-Sem gugur di pertempuran Toulouse, Al-Ghafiqi menunjukkan kepemimpinan taktisnya. Dia mengambil alih komando sisa pasukan dan berhasil memimpin mundurnya pasukan ke Cordoba dengan kerugian minimal. Kemampuan administratif dan integritas yang ia peroleh di bawah utusan Umar II, Al-Sem, mengubah Al-Ghafiqi dari sekadar tentara menjadi pemimpin yang dipercaya. Sayangnya, tak lama setelah Khalifah Umar II wafat, Al-Andalus kembali diserang konflik internal. Ini adalah perpecahan suku antara Arab Utara Qais atau Mudari dan Arab Selatan, Yaman atau Kalbi. Gubernur silih berganti, dan provinsi kembali tidak stabil. Pada 730 Masehi, Khalifah Umayyah di Damaskus, Hisham bin Abdul Malik, akhirnya menunjuk kembali Abdurrahman Al-Ghafiqi sebagai gubernur. Kali ini untuk masa jabatan penuh. Kenapa dia dipilih lagi? Karena Al-Ghafiqi dikenal sebagai tokoh yang netral, berintegritas tinggi, dan mampu mengatasi perselisihan suku. Kualitas inilah yang terbentuk di masa Umar, yang membuatnya diterima oleh hampir semua faksi. Sejarawan memujinya sebagai salah satu gubernur Al-Andalus terbaik karena administrasinya yang bersih dan bebas dari nepotisme suku. Stabilitas politik dan sosial ini adalah prasyarat mutlak sebelum meluncurkan proyek besar berikutnya. Dengan Cordoba stabil di bawah kepemimpinan adilnya, Al-Ghafiqi meluncurkan kampanye yang dicatat sejarah. Tujuannya, menghukum sekutu Duke Odo dari Aquitaine, yang sebelumnya mencoba membelot dan membuka jalan bagi penaklukan Eropa. Strategi dan jalur invasi. Pasukannya, yang terdiri dari kavaleri Arab dan infanteri Berber, bergerak cepat melintasi Pirenia, menghancurkan Bordeaux, dan bergerak menuju harta karun biara Saint Martin di Tours. Ini adalah invasi Muslim terbesar di Eropa Barat. Tragedy Tours 732 Masehi. Namun, di suatu tempat dekat Poitiers atau Tours, mereka diadang oleh pasukan Franka yang dipimpin oleh Charles Martel, Charles Sipalu. Pertempuran berlangsung sengit. Kavaleri Muslim terkenal, tetapi di tengah pertempuran, muncul rumor bahwa kamp mereka tempat harta rampasan, dan keluarga berada di sana. Banyak kavaleri panik dan berbalik untuk menyelamatkan harta, merusak formasi. Al-Ghafiqi, sang pemimpin yang adil, berusaha motivation menyatukan kembali pasukannya yang terpecah. Di tengah usaha heroiknya itu, ia diserang dan gugur sebagai syahid. Tanpa pemimpin, pasukan mundur. Kekalahan di Tours memang menghentikan ekspansi Muslim ke Eropa Barat. Namun, warisan Abdurrahman Al-Ghafiqi bukan hanya di medan perang. Dia adalah contoh nyata bagaimana prinsip keadilan dan integritas yang diajarkan. Khalifah Umar bin Abdul Aziz mampu menciptakan pemimpin yang stabil dan dihormati di tengah kekacauan. Tanpa kepemimpinan Al-Ghafiqi yang netral, Al-Andalus mungkin sudah terpecah belah sejak lama. Kematiannya membuktikan bahwa kepemimpinan yang adil sangat sulit digantikan. Bagaimana menurut Anda? Seberapa besar pengaruh etika pemimpin di Damaskus terhadap nasib sebuah provinsi di ujung Eropa? Komentar di bawah, like, share,
dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.